Hari ini kita mau diskusi belajar bersama ya mengenai anatomi ekstremitas inferior ya, yang bawah-bawah nih. Nah, sebelumnya mungkin ini teman-teman sudah tahu ya, anatomi itu apa sih? Anatomi ya, itu ilmu yang mempelajari struktur tubuh ya, tapi bukan hanya struktur tubuh saja, sebuah organisme manusia ya kalau kita di Fakultas Kedokteran. Karena kan Fakultas Kedokteran manusia ya, bukan hewan ya. Jadi mempelajari struktur tubuh organisme manusia dan relasinya antara satu dengan yang lain ya, saling keterhubungannya ya. Ini cuman kita itu terdiri dari banyak tulang ya, tapi tulang ini bisa berelasi satu dengan lain, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Nah, kita belajar mengenai anatomi ya. Sebenarnya anatomi ini menjadi basis ya, kelak kemudian buat ilmu-ilmu yang lain ya. Yang di kanannya itu yang kita sebut histologi ya. Atau histologi itu ya anatomi tapi buat setingkat jaringan. Di sampingnya lagi itu namanya sitologi. Kalau sito itu kan dari kata sel ya, dari kata ya berarti dia di tingkat seluler ya, kelihatan lebih jelas lagi. Nah, ujung-ujungnya harapannya ya sama-sama kita bisa gunakan di klinis ya, teman-teman. Contohnya di kanan ini, ilmu bedah ya. Kan nggak mungkin kan nanti ini yang diamputasi yang mana ini? Yang kiri, yang kirinya itu kemudian salah begitu kan. Nah, oleh sebab itu ada ya anatomi ya. Masa nanti kita mau bilang, ya itu dok di bagian yang kanan atas ya belakangnya lagi kan nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu adalah yang namanya anatomi biar kita tahu oh itu di sampingnya sini ya jelas. Yang mau diambil apanya? Contohnya gigi molarnya bukan oh gigi yang belakang itu yang dua dari belakang itu kan nggak jelas ya. Nah, sebetulnya teman-teman dari dulu itu saya percaya kita semua udah belajar mengenai anatomi ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Mungkin pernah dengar itu ya, benar. Bagian ini namanya kepala, bagian ini namanya pundak, leher, tangan. Itu sebetulnya sudah sesuai teman-teman. Jadi dari dulu itu kita pun sudah mempelajari ya yang namanya anatomi. Nah, saat ini teman-teman sebelumnya izinkan saya mengucapkan congratulations sudah masuk FK, FKG dimanapun. Sekarang saatnya kita level up ya, yang dulu sebutnya kepala, sekarang kita sebutnya kaput, yang dulu sebutnya leher, sekarang kita sebutnya kolum, begitu ya. Dada, torak, perut, abdomen, gitu ya. Pinggul, pelvic, begitu ya teman-teman ya. Nah, congratulations dulu deh. Sekarang saatnya kita level up ya. Nah, kemudian di anatomi itu kita mengenali beberapa yang kita sebut bidang teman-teman, buat membantu kita dalam mengidentifikasi ya. Kita itu mengenali ada 3 bidang teman-teman. Pertama itu transversal atau horizontal ya. Ini kalau di tubuh dibelah dua nanti menyisakan bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bisa dibagi lagi menjadi garis median atau mid sagittal ya. Itu nanti akan membedakan jadi kanan dan kiri ya. Maksudnya itu seperti ada garis imajiner di tengah ya. Dan kemudian yang ketiga itu koronal atau frontal. Jadi nanti memisahkan jadi depan dan belakang. Ya, ini pengantar aja. Mungkin saya rasa teman-teman juga udah dapat ya. Nah, ini ada beberapa nanti akan kita sebut-sebut terus ya teman-teman. Kalau dulu mungkin bilangnya kepala itu di atas leher ya. Sekarang kita bilangnya dengan terminologi ini. Contohnya superior, ya superior kan. Contohnya saya punya superior, saya punya bos, itu kan saya punya atasan gitu ya. Nah, superior itu di atas. Lawannya di atas dia apa? Di bawah namanya inferior ya. Jadi contohnya kita menyebut begini, dada itu letaknya di atas perut ya, berarti dada itu superior terhadap perut ya. Jadi torak superior terhadap abdomen, abdomen inferior terhadap toraks begitu ya. Nah, kemudian khusus buat di kepala teman-teman kita bisa sebutkan terminologi atas bawahnya kranial atau kaudal. Kranial itu maksudnya di atas, kaudal itu di bawah. Tapi ini khusus buat kepala ya. Contohnya hidung letaknya kranialis terhadap mulut begitu ya. Kemudian kita mengerti juga yang namanya medial atau lateral. Tadi ingat ya masih bidang mid sagittal ya. Kalau tubuh dibelah dua jadi kanan dan kiri, kita itu seperti punya garis imajiner di tengahnya ya. Garis imajiner. Kalau yang mengarah ke tengah itu kita sebutnya medial menuju ke midline ya. Tadi garis mid sagittal atau garis midline. Kalau medial itu berarti menuju ke garis itu ke tengahnya. Berarti kalau di kanan ke tengah, tapi kalau jangan kebalik kalau di kiri juga ke tengah ya. Dan lawannya itu lateral. Lateral itu berarti menjauhi ya, menjauhi. Jadi tadi ada garis imajiner di tengah. Kalau medial berarti menuju ke itu. Jadi kalau misal di kanan ya ke kiri. Tapi kalau ke kiri bukan terus ke kiri ya, ke kanan juga ya. Menuju ke garis pusat tubuh lah gitu aja. Kalau lateral berarti menjauhi. Kemudian ada anterior dan posterior. Anterior itu depan dan posterior itu belakang ya.
Dan kemudian ketemu yang namanya dorsal dan ventral. Nah, ini sebetulnya hampir mirip teman-teman. Dorsal itu maksudnya bagian punggung dan ventral itu bagian depan sini ya. Berarti kadang-kadang juga yang bilang ventral itu anterior, dorsal itu posterior ya. Ya, dorsal itu bagian punggung, ventral bagian depan. Kalau anterior itu bagian depan, posterior bagian belakang. Kemudian bagian proksimal dan distal. Oke, sebetulnya ini akan gimana ya? Kita itu kan punya poros tubuh ya teman-teman ya. Contohnya begini nih, poros tubuh ya. Dan tangan dan kaki ini kan seperti menempel pada poros kita ya teman-teman. Tangan kan bisa bergerak begini seperti dia menempel pada poros tubuh kita kan. Nah, khusus di ekstremitas ini, kedua tangan dan kedua kaki kita bisa menyebutkan dengan proksimal dan distal. Itu maksudnya kalau proksimal itu berarti dekat ke ke poros tubuh. Kalau distal itu menjauhi. Contohnya tangan begini ya. Bagian distal itu berarti mendekati ke tubuh. Kalau mohon maaf, bagian proksimal itu mendekati ke tubuh. Bagian distal akan menjauhi. Jadi contohnya nih, sikut ya. Sekarang kita sebutnya sikut dulu ya. Sikut itu posisinya lebih proksimal daripada contohnya jari-jari tangan kita ya. Paham ya? Berarti maksudnya proksimal itu lebih mendekati ke poros tubuhnya. Anggap aja di sini deh. Gitu ya. Dan distal itu menjauhi. Ini coba dibaca gambarnya ya. Proksimal itu toward the point of attachment ya, di sini. Distal itu menjauhi, teman-teman. Kemudian ada superficial dan profunda. Superficial itu paling atas lah, paling permukaan. Dan profunda itu dalam. Contohnya di bagian kulit, teman-teman. Kulit itu kan ada lapisan ya. Eh, Epidermis, dermis, subkutis begitu ya. Kalau yang paling atas itu kita sebutnya superficial, semakin ke atas semakin ke superficial. Sedangkan yang profunda itu maksudnya bagian dalam, teman-teman. Ya mungkin kalau masih asing tidak apa-apa, ini nanti sambil dibaca lagi. Dan kemudian ada struktur tubuh, teman-teman. Ya, struktur skeletal tubuh ya. Mungkin hari ini kita bahas anatominya sistem skeletal dulu ya, tulang-tulang dulu. Jadi kalau sistem skeletal kita bisa klasifikasikan, itu ada dua klasifikasi besar, teman-teman. Namanya aksial dan apendikular. Ya. Aksial itu dari kata aksis, maksudnya ya dia membentuk aksis atau poros tubuh ini. Jadi tulang-tulang aksial itu ya yang lurus begini, teman-teman. Nah, ini ya. Fungsi utamanya itu buat stabilisasi ya. Dan juga bisa buat bergerak, contohnya begini. Nah, gitu. Dia ada 80 tulang dan dia itu membentuk poros tubuh. Dan kemudian ada yang disebut apendikular, teman-teman. Apendikular itu ini, teman-teman, yang tertempel pada poros tubuhnya. Contohnya ya kedua kedua tangan ini, kedua kaki di sini ya. Oke. Jadi kalau yang aksial itu yang putihnya putih muda, apendikular itu yang abu-abu tua itu ya. Apendikular itu yang menempel pada aksial. Dan apendikular ini ada 126 tulang, dia fungsinya itu untuk bergerak, teman-teman. Ya, stabilisasi juga buat berdiri, tapi umumnya kan buat bergerak, contohnya jalan, memanjat begitu ya. Dan apendikular ini kita bagi jadi dua lagi, superior dan inferior. Tadi masih ingat nggak superior artinya apa? Coba deh, saya mau lihat kolom chatnya dulu. Mana sih? Ayo, ada yang masih ingat kah? Superior artinya apa? Ya, mungkin mungkin boleh tulis teman-teman kalau mau nulis di kolom chat. Superior apa nih kira-kira artinya? Oke ya mungkin masih asing ya enggak apa-apa. Superior itu maksudnya di atas ya, atas, inferior itu bawah. Berarti kalau semisal nih ada yang namanya ekstremitas superior, berarti ya ekstremitas atas. Maksudnya apa? Ya ini tangan kita ya, ekstremitas superior itu tangan. Sedangkan eh, ekstremitas inferior itu kedua kaki ya. Nah, bisa lanjut dulu. Nah, hari ini teman-teman kita mau belajar mengenai yang namanya ekstremitas inferior, teman-teman. Yaitu kaki kita nih. Jadi ekstremitas inferior itu dari bagian pinggul ya. Pinggul, paha, betis hingga nanti kaki. Nah, hari ini kita mau belajar ekstremitas inferior terutama di tulang-tulangnya ya, tulang-tulang dulu, teman-teman. Ya.
Sebelumnya ini pengantar buat anatomi tulang dulu, teman-teman. Tulang di tubuh manusia itu ada 206 katanya, banyak sekali ya. Dan tadi seperti yang saya sebutkan terklasifikasi menjadi aksial, poros tubuh ya, contohnya kepala, tengkorak, tulang leher, tulang punggung atau vertebra, tulang rusuk begitu ya. Dan apendikular atau apendikular yaitu yang menempel pada poros tubuh dibagi menjadi ekstremitas superior tangan ya, dan ekstremitas inferior kaki. Dan macam-macam tulang ya. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan bentuknya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 6 teman-teman. Pertama, mungkin 5 aja dulu lah. Struktural bone lupakan dulu ya. Ada flat bone. Flat bone itu maksudnya ya tulangnya datar begitu ya. Ya kalau dibuka ya hanya datar begini. Contohnya yaitu tulang tengkorak ya. Kemudian ada tulang panjang atau long bone. Long bone itu maksudnya apa sih? Ya panjang. Maksudnya panjangnya lebih besar daripada lebarnya begitu ya. Ini kalau lihat kan panjangnya waktu panjang tapi lebarnya pendek ya. Contohnya femur, humerus itu yang ada di lengan di sini ya. Humerus, femur itu yang di paha, radius ulna yang di tangan ya. Sementara kalau misalnya asing-asing nggak apa-apa dengerin dulu ya guys. Nih contohnya humerus itu yang di sini kan. Kalau dilihat lebih panjang ya daripada lebarnya. Kemudian ada tulang irregular. Maksudnya irregular tuh ya enggak jelas bentuknya, enggak panjang, ya enggak pendek gitu kan. Ya enggak datar. Nah, ini yang namanya irregular. Contohnya itu tulang vertebra kita atau tulang punggung kita ini ya, tulang belakang. Kemudian ada tulangnya bentuknya sesamoid. Sesamoid itu bentuknya gimana ya? Disebut irregular ya enggak kayak bentuk pola kecil gitu ya, kayak sesamoid gitu. Contohnya itu tulang patella. Nah, tulang patella ini kalau teman-teman rasakan dengkul kita, pukul-pukul itu kan ada yang keras itu kan. Ya, itu patella ya di dengkul. Kemudian ini ada tulang pendek short bone. Maksudnya pendek apa sih? Maksudnya lebarnya itu lebih tinggi daripada panjangnya. Jadi disebut tulang pendek. Oke. Jadi macam-macam tulang ada tulang datar, tulang pendek, tulang panjang, tulang irregular dan tulang sesamoid ya. Kita bisa next dulu. Nah, teman-teman, pertulangan pada ekstremitas inferior atau pada kaki-kaki ya. BTW kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti langsung sela aja ya teman-teman. Kelihatannya kalau di saya ini resenya nggak nyala. Dan misalnya, Kak, saya mau tanya, Kak kurang jelas, langsung on mic ya teman-teman, nggak apa-apa, saya perbolehkan. Nah, pertulangan di ekstremitas inferior ya teman-teman, di kaki, tadi saya sebutkan, jangan bilang kaki, ekstremitas inferior ya. Itu kan tadi mulai dari panggul, paha, betis hingga kaki ya teman-teman ya. Nah, jadi tulang-tulangnya juga menyesuaikan, yaitu dari bagian pelvis di sini ya, bagian panggul itu pelvis, kemudian bagian paha di sini ada tulang femur, kemudian di sini bagian tenggul ya, dengkul tadi ada patella di sini ya, masih ingat ya bentuk sesamoid tadi. Kemudian betis di sini ada tibia dan fibula dan telapak kaki. Jadi kalau kita bagi jari dua, ada yang namanya cingulum pelviculum bagian panggul, ada 2 tulang. Jadi panggul itu terdiri dari tulang kokse dan tulang sakrum. Kemudian ada bagian inferiornya, yaitu bagian quote unquote kakinya ya. Ada paha, femur, patella, dengkul ya, tibia, fibula. Kemudian, nah ini tulang kaki teman-teman 3 di bawah ini ya. Tarsalia, metatarsal, falanges itu tulang-tulang yang membentuk telapak kaki teman-teman. Ingat-ingat ya, tulang-tulang yang membentuk telapak kaki ini biasanya keluar nih di soal. Oh tadi ya. Oke, mungkin tadi kalau ngerjain pretesnya keluar ini ya. Ini tadi kalau yang salah, nah sekarang saya ralat ya. Tulang-tulang yang membentuk telapak kaki itu ada tarsalia atau tarsal aja lah. Tarsal, metatarsal, dan falanges. Ini ada banyak banget. Nah, kita bisa lanjut dulu. Nah, kita mulai dari yang nomor 1 dulu, ya, dari bagian pinggul ya. Atau kita sebut sekarang bilangnya nggak boleh pinggul ya. Kavitas pelvis. Kita sebutnya pelvis teman-teman ya. Pelvis. Pelvis ini terdiri dari 2 tulang teman-teman. Tulang kokse itu yang ini ya, tulang kokse. Dan ada tulang sakrum ya. Ini lihat nih ya, sakrum. Sakrum dengan 2 kokse loh. Koksenya satu lagi mana Kak? Itu kirinya ya. Nah, ini kan kokse, kemudian tengahnya ada sakrum. Oke. Mungkin ini kita nggak bahas ya teman-teman mengenai artikulasinya, maksudnya nggak bahas sendinya ya teman-teman, kita bahasnya fokus ke tulang dulu ya. Nah, jadi pelvis itu terdiri dari 4 tulang teman-teman. Mohon maaf, 3 tulang maaf. Ada koksenya kanan dan kiri, kemudian ada tulang sakrum ya.
Bentar, salah pencet.